Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurfadila Sisa dengan NIM 21090350210 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen resiko bisnis. Yang pertama, pengertian resiko bisnis yaitu resiko dapat dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Namun, dalam analisis investasi, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan hasil uang yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Selanjutnya, yang kedua, pengertian pertumbuhan aset. Menurut Brigham, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan bergantung pada dana dari luar perusahaan dikarenakan dana dari dalam perusahaan tidak mencukupi untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang tinggi. Adapun pengertian probabilitas. Probabilitas merupakan faktor yang seharusnya dapat perhatian yang penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan. Dan ada juga risiko bisnis terhadap struktur modal adalah untuk mengetahui pengaruh size, likuiditas, profitabilitas, resiko, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Studi empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh resiko bisnis terhadap struktur modal dalam setiap perusahaan. Keputusan manajemen yang tepat akan menghasilkan keseimbangan antara aset dan efek yang membuat tingkat resiko bisnis rendah sehingga menarik entitas investor untuk mempertimbangkan investasi dana dalam operasi perusahaan. Kemudian ada pengaruh pertumbuhan aset terhadap struktur modal. Semakin tinggi pertumbuhan aset, maka semakin tinggi struktur modalnya. Berarti semakin besar aset tepat yang dapat dijadikan argumen hutang oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah struktur aset dari suatu perusahaan, semakin rendah kemampuan dari perusahaan tersebut untuk dapat menjamin hutang jangka panjangnya. Adapun jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama itu risiko pasar. Teknologi yang terus berkembang membuat perubahan yang begitu cepat, terutama dalam bisnis risiko. Bisnis risiko yang pertama adalah risiko pasar yang diakibatkan karena perubahan dalam pasar secara makro, di mana banyak pebisnis yang tidak mampu membendungnya. Misalnya, ketika Anda menjalankan bisnis kopi kekinian dan Anda akan baru membuat menu baru, kopi gula aren yang saat itu sedang tren dan diminati banyak konsumen. Namun tiba-tiba keluarlah menu baru yang menjadi kegemaran konsumen, misalnya kopi Regal. Padahal saat itu Anda sudah membeli bahan yang untuk membuat kopi gula aren yang cukup banyak. Inilah hal yang merugikan Anda, di mana Anda memiliki stok bahan yang tinggi namun tidak lagi dibutuhkan. Yang kedua itu resiko strategi. Resiko ini sangat berkaitan dengan strategi, di mana terjadi resiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan pebisnis. Strategi sangat dibutuhkan dan dipersiapkan dengan matang dalam bisnis, atau terkadang strategi bisnis itu harus dijalankan ketika ada persaingan yang mungkin mengancam bisnis kita. Misalnya saja perusahaan ponsel bernama Nokia yang dulu sempat tren di segala kalangan, namun setelah kedatangan sistem operasi terbaru yaitu Android, Nokia justru menggunakan sistem operasi lain dan mengalami kerugian besar karena konsumen lebih memilih untuk menggunakan Android. Yang ketiga, resiko strategis. Resiko ini berlaku bagi Anda yang menjalankan bisnis dengan sistem pembayaran kredit, seperti perusahaan pembiayaan, di mana Anda harus memahami resiko konsumen yang tidak membayar hingga lunas setelah barang dikirim. Mungkin saja orang tersebut kabur, bangkrut, meninggal dunia, dan sebagainya. Untuk menghindari resiko tersebut, Anda perlu melakukan analisa terhadap debitur atau calon konsumen Anda. Bagaimana kinerja perusahaan itu, bagaimana karakter pemiliknya, kemampuannya untuk membayar, dan sebagainya. Yang keempat, risiko operasional. Risiko ini biasanya akan lebih mengarah pada suatu kegagalan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari.
Hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa kegagalan teknis, seperti server error, human error, maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan yang tidak efisien. Dalam beberapa kasus, resiko operasional biasanya memiliki lebih dari satu penyebab. Misalnya, perusahaan Anda melakukan rekrutmen untuk bidang bisnis development sebanyak 5 orang. Adalah setelah diketahui bahwa sebenarnya kebutuhan merekrut 5 orang ini karena adanya pekerjaan yang tidak efisien, sehingga hanya dengan 3 orang saja sudah cukup. Dan yang keenam, resiko finansial. Resiko ini biasanya akan berdampak kepada finansial perusahaan dan mengacu secara khusus terhadap arus kas masuk dan keluar yang memungkinkan terjadi kerugian finansial perusahaan. Sebagian contoh, Anda memiliki perusahaan yang sebagian besar pemasukan perusahaan berasal dari sejumlah klien besar yang melakukan proses pembayaran produk dengan beberapa tahapan. Kemudian ketika tahap pelunasan, klien perusahaan Anda tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini tentunya dapat merusak arus kas Anda dan menimbulkan ketidakpastian kapan klien akan membayar pelunasannya. Dan yang terakhir, resiko legal dan kepatuhan resiko. Resiko legal menimbulkan karena adanya berkaitan pihak lain karena pelanggaran hukum, misalnya terjadi pelanggaran hak cipta, mengingkari kesepakatan yang telah tertulis dalam kontrak, tidak mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku, dan lain sebagainya. Untuk menghindari resiko ini, Anda harus membuat kontrak dan memahami isi di dalam kontrak dengan benar dan jelas sebelum melakukan tanda tangan kontrak. Selanjutnya, cara mengatasi resiko bisnis. Mengatasi resiko bisnis selalu menjadi pekerjaan rumah sang pengusaha. Banyak yang bisa dilakukan sebagai solusi dari resiko-resiko yang sangat merugikan tersebut. Yang pertama itu, kenali dengan benar permasalahan yang sedang dialami usaha Anda. Setelah mengetahui masalahnya, Anda dapat mengajak orang-orang dengan keahlian tertentu untuk membantu Anda mencari solusi. Dan yang kedua, melakukan inovasi terupdate. Beberapa banyak usaha yang telah lama dirintis kemudian merugi. Namun mereka dapat kembali bangkit dengan melakukan inovasi yang disukai oleh masyarakat pada masanya. Misalnya, vlog merupakan hobi yang cukup digemari saat ini. Mungkin Anda dapat melakukan pendekatan marketing dengan mengadakan lomba vlog berhadiah untuk produk Anda. Yang ketiga, memisahkan pendapatan usaha depan pendapatan pribadi. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu biaya operasional dengan biaya hidup Anda pribadi. Yang keempat, menggunakan asuransi. Sejak awal mendirikan usaha, sebaiknya Anda diharuskan untuk memiliki asuransi jiwa, agar ketika Anda mengalami resiko terkena penyakit kritis maupun kematian, usaha Anda masih dapat tertolong. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.